Haleluya, puji Tuhan, kembali bersama program Yesus Kuatku. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan kembali dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya dapat mengerti dan firman-Mu menjadi pemimpin, menolong kami sebagai panduan kami, pedoman kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah Faith Without Seeing. Diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu pernah mendengar istilah seeing is believing. Melihat adalah mempercayai. Atau orang suka bilang, lihat dulu baru percaya. Saya harus rasakan dulu baru saya percaya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 bicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengertian iman dalam kekristenan berbanding terbalik dengan apa yang dunia percaya. Yaitu kalau saya boleh simpulkan, di dalam iman kita harus percaya dulu, baru kita akan melihat. Peristiwa Abram dipanggil keluar dari negeri Ur Kasdim di dalam Kejadian 12 ayat 1 di situ katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim, dari tempat leluhurnya, ke negeri yang pada saat itu Tuhan belum memberitahu kemana dia akan pergi. Tetapi di dalam Ibrani 11 ayat 8 tadi, kita membaca bersama-sama, yaitu karena iman Abraham taat. Dan di dalam kalimat terakhir, di situ dikatakan, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman menjadi dasar Abram untuk taat, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Kualitas iman seperti seorang Abram ini bukanlah kualitas iman dalam semalam. Bukan kualitas iman yang terbentuk begitu singkat. Tentu lewat pengalaman yang begitu panjang dan banyak hal yang dia lalui dalam kehidupannya. Kita tentu tahu bahwa di dalam kehidupan Abram ada dua pengalaman hidup, ada dua peristiwa besar di dalam kehidupannya yang menguji imannya. Yang pertama kita tahu, yaitu janji Tuhan akan keturunannya. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan memerintahkan Abram mempersembahkan anak satu-satunya, anak perjanjian Tuhan kepadanya, kepada Tuhan. Dari dua pengalaman ini, Abraham dihadapkan pada situasi yang sama. Dia harus beriman, dia harus taat kepada perintah Tuhan. Walaupun secara manusia mungkin di dalam hatinya dia bertanya-tanya, proses apa yang dia harus jalani. Dia bertanya-tanya bagaimana Tuhan akan menepati janjinya di dalam kehidupannya. Teladan iman dari seorang Abraham. Kita lihat di sini kalau saya boleh simpulkan. Yang pertama, tadi kita sudah baca, karena iman ia taat. Yang kedua, dengan iman ia jalani setiap proses untuk mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupannya. Roma 4 ayat 20-21 katakan, tetapi
Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Suatu fakta yang menarik di dalam firman Tuhan, dalam kisah Abraham ini, sebelum janji tentang keturunannya dan bagaimana Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak kalaupun pada saat itu dia harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada peristiwa seorang wanita lansia bisa melahirkan keturunan, dan tidak ada peristiwa Tuhan membangkitkan orang mati dalam kisah perjalanan hidup seorang Abraham. Jadi iman Abraham timbul bukan berdasarkan dari apa yang pernah dia dengar, apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan leluhur-leluhurnya mungkin. Belum pernah Tuhan melakukan hal itu sebelumnya, tetapi dia beriman. Yang tadi kita baca bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sebuah teladan iman yang luar biasa. Belum pernah mendengar, tidak pernah melihat, tapi Abraham beriman Allah sanggup melakukan apa yang telah ia janjikan. Dan karena iman itu juga, Abraham mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupannya. Iman seorang Abraham adalah menetapkan hati untuk sepenuhnya percaya beriman kepada Allah. Biarlah ini menjadi suatu teladan yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang mungkin sesuatu yang menjadi harapan kita, apa yang ingin kita capai hari ini, mungkin di hari-hari ke depan, apa yang mungkin menjadi pergumulan kita saat-saat ini, yang mungkin secara manusia tidak mampu, tidak mungkin, tetapi lewat teladan iman seorang Abraham. Walaupun belum pernah mendengar Tuhan melakukan itu, belum pernah melihat, tetapi dia beriman Allah sanggup bekerja melakukan apa yang ia janjikan. Milikilah iman yang kuat, tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus, Dia Allah yang sanggup. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau meneladani iman seorang Abraham. Dia adalah manusia sama seperti kami. Tetapi Tuhan, kami harus belajar untuk memiliki iman yang besar seperti Abraham. Sekalipun belum melihat, kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan bekerja. Tetapi iman itu adalah dasar dari apa yang kami harapkan Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Dan dari iman itu juga, itu adalah bukti bahwa kami tidak pernah sia-sia Tuhan ketika kami berharap kepadamu. Bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Memberkati pekerjaan usaha pelayanan pendidikan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan adalah kehidupan yang memancarkan terang Kristus. Kehidupan yang memancarkan Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.